Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ernince Lianda Robi. Baiklah teman-teman, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semuanya pengalaman aku menggunakan behel selama 1 bulan. Nah, aku akan ceritain alasan aku menggunakan behel, kemudian biaya, sampai dengan progresnya selama 1 bulan ini. So, ikutin terus ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu alasan aku menggunakan behel ya teman-teman. Seperti teman-teman kebanyakan yang juga menggunakan behel pasti menginginkan gigi yang rapi ya teman-teman. Nah, dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri keadaan gigi aku yang benar-benar berantakan. Nah, gigi aku yang sebelah kanan ini tumbuhnya itu agak miring. Kemudian gigi depan aku yang ini tumbuhnya itu di atas gigi sebelahnya juga mereng, kemudian gigi di sebelahnya malah tumbuh di belakang, di samping gigi bawah aku yang juga berantakan ya teman-teman. Sehingga ya teman-teman, rahang aku ini antara rahang atas dan bawah itu tidak lurus ya teman-teman. Kalau aku bisa teman-teman lihat sendiri rahang aku seperti apa, nggak lurus. Nah, karena itu setiap kali aku foto formal nggak pernah bagus, baik itu foto ijazah aku dari SD sampai S1, foto KTP, paspor dan lain-lainnya itu nggak pernah lurus ya teman-teman. Dan ditambah lagi teman-teman, kalau foto itu aku nggak pernah foto tanpa gigi, karena ya seperti yang teman-teman lihat sendiri, gigi aku yang benar-benar berantakan. Jadi kalau foto apapun itu jadi harus foto mingkem ya teman-teman. Nah, karena itu aku memutuskan untuk menggunakan behel. Dan kenapa baru sekarang? Sebenarnya udah lama ya keinginan menggunakan behel ini, tapi aku banyak ketakutan untuk pergi ke dokter, takut tidak sesuai dengan ekspektasi ya teman hasilnya. Dan setelah aku cari-cari informasi, rekomendasi dari teman-teman di YouTube juga dan teman-teman aku yang menggunakan behel, jadi sebulan yang lalu aku putuskan buat menggunakan behel teman-teman. Selanjutnya yaitu masalah biaya. Nah, sebelum aku cerita berapa biaya yang aku keluarkan untuk pemasangan behel ini, aku mau cerita dulu tentang dokter yang menangani gigi aku ini. Nah, setelah beberapa aku tanya ya dokter gigi di tempat aku, yaitu di salah satu kabupaten di Sumatera Barat, yaitu tepatnya di Pasaman Barat. Bagi teman-teman yang satu kabupaten sama aku, halo, salam kenal teman-teman semuanya. Di sini aku cari dokter yang dekat dari tempat tinggal aku ya teman-teman. Ini bukan di kota tapi di kabupaten. Nama dokternya yaitu ini ya teman-teman, nanti aku cantumin di sini nama kliniknya juga. Aku milih dokter ini berdasarkan rekomendasi dari teman aku juga dan lihat progres di dia juga ya. Jadi aku putuskan buat pasang behel di dokter yang ini. Di pertama kali aku datang ke sana ya seperti biasa ya teman-teman, kita dicek dulu kondisi gigi kita, konsultasi dulu. Sebelumnya aku udah nanya juga ke bagian administrasinya, ke perawatnya juga, berapa biaya, kemudian contoh-contoh ataupun testimoninya, dan aku udah tanya-tanya juga untuk biaya kontrol dan sebagainya ke perawat dan adminnya di situ. Setelah dicek kondisi gigi aku oleh dokternya, dokternya bilang kalau aku harus cabut gigi ya teman-teman, yang di atas di sebelah gigi taring kiri kanan, kemudian bagian bawah dia bilang nanti dipakain, aku lupa juga apa namanya, nanti kalau nggak bisa baru harus dicabut gigi aku yang di sebelah kiri, karena yang di sebelah kanan gigi geraham aku udah ada yang bolong. Nah, untuk gigi atas, nah yang pertama kan yang di sebelah kiri dulu ya teman-teman, itu udah dicabut. Kemudian aku tanyain ke dokternya apakah gigi di sebelah kanan ini juga harus dicabut. Kata dokternya
ya memang harus dicabut, kalau enggak gigi aku ini akan tetap miring. Dan percuma aja aku bayar mahal untuk pemasangan behel kalau hasilnya nanti nggak bagus gitu. Jadi tetap harus dicabut teman-teman. Nah, untuk biaya pemasangan behelnya yaitu 4 juta untuk rahang atas dan rahang bawah. Itu udah include sama scalingnya ya teman-teman. Dan di dokter gigi aku ini tidak ada yang namanya ronsen gigi ya teman-teman, ataupun cetak gigi. Jadi aku tidak mengeluarkan biaya untuk ronsen ataupun untuk cetak gigi. Nah, untuk 4 juta itu cuman untuk pemasangan behel atas bawah sama scalingnya. Dan dokternya juga bilang untuk 3 bulan pertama ini kontrolnya itu sekali 2 minggu atau 2 kali dalam sebulan. Jadi dalam 15 hari aku udah harus kontrol. Dan ini aku udah kontrol untuk yang kedua kalinya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk biaya kontrolnya itu 1 kali kontrol yaitu 150.000. Kemudian untuk bracketnya yang hilang itu kita bayar 50.000. Dan untuk bracketnya yang lepas itu bayarnya 20.000 gitu teman-teman, untuk biaya pemasangan dan kontrol behel di dokter aku ya teman-teman. Jadi aku percayain ke dokternya buat gigi aku jadi rapi gitu teman-teman. Next yaitu progresnya selama 1 bulan ini. Nah, menurut aku tidak ada yang terlalu signifikan ya teman-teman progres dari pemasangan behel aku. Nah, gigi aku masih seperti ini, walaupun ada kayak space ya antara gigi taring aku dengan gigi di sebelahnya, itu udah ada space, walaupun cuma sedikit gitu ya teman-teman. Nah, pertama pemakainya teman-teman nggak sakit sih, tapi setelah 1 hari kemudian besoknya itu baru agak ngilu gitu teman-teman. Untuk 1 minggu pertama itu aku benar-benar susah makan ya teman-teman. Di hari pertama, kedua, dan ketiga itu aku cuma makan kayak lontong gitu teman-teman, yang lembut. Walaupun nasi itu harus aku haluskan dulu baru bisa dimakan. Itu pun tanpa dikunyah ya teman-teman, langsung ditelan aja. Kemudian setelah 1 minggu itu udah normal kayak biasa ya teman-teman, tapi ada sebagian kayak gigi depan aku ini nggak bisa motong makanan, masih kalau misalkan gigi atas dan gigi bawahnya ketemu itu masih sakit teman-teman. Jadi aku makannya itu cuman di gigi geraham di kiri atau di kanan gitu. Di minggu pertama pemasangannya aja. Kemudian kalau habis kontrol itu aku merasain juga seperti itu teman-teman, agak susah buat mengunyah makanan, ataupun kalau gigi atas dan gigi bawahnya itu ketemu itu agak ngilu gitu teman-teman. Kontrol yang pertama yaitu setelah 2 minggu ya teman-teman. Nah, itu selain ganti karet, kemudian ada juga pemasangan bracket yang lepas. Nah, untuk karetnya aku udah bilang dari awal sama dokternya, aku maunya cuman mau warna hitam, kalau nggak silver atau abu-abu gitu. Jadi aku nggak suka warna yang cerah-cerah. Aku udah tanya sebelumnya apakah masing-masing warna itu ada fungsi tertentu. Ternyata tidak gitu ya teman-teman. Jadi aku bilang sama dokternya buat pasang warna karetnya itu yang hitam, abu-abu, atau silver gitu teman-teman. Pas pertama kali masang behel itu cuma dipakein karet Power O nya aja. Nah, pada kontrol yang pertama setelah 2 minggu ya teman-teman, itu dokternya pasangin selain karet Power O nya di sebelah sini, dokternya pasang karet Power Chain di sebelah sini teman-teman. Tapi nggak semua ya teman-teman, cuma sampai gigi depan aku ini. Kemudian gigi yang dari sini sampai ke belakang, karena untuk menarik gigi taring itu ke space kosong di sebelahnya. Begitu juga yang di sebelah kanan. Untuk yang gigi bawah itu kontrol pertama masih menggunakan karet Power O, belum menggunakan karet Power Chain nya teman-teman. Itu kontrol yang pertama.
Selanjutnya untuk kontrol yang kedua itu aku lakukan kemarin ya teman-teman. Nah ini aku ganti lagi karet warna hitam. Di 2 minggu yang lalu aku menggunakan karet warna silver, dan sekarang aku kembali ke karet warna hitam. Nah di kontrol yang kedua ini dokternya pasangin karet power chain di atas semuanya teman-teman. Untuk yang di bawah di sebelah kiri ini masih menggunakan karet power O, dan di sebelah kanan ini seperti yang teman-teman lihat ini sudah menggunakan karet power chain karena untuk menarik gigi aku ke space kosong di sebelahnya, begitu teman-teman. Dan itulah teman-teman pengalaman aku menggunakan behel selama 1 bulan ini. Nanti akan aku update lagi bagaimana perkembangan ataupun progres dari pemasangan behel aku sampai gigi aku benar-benar rapi gitu teman-teman. So tungguin terus ya teman-teman. Dan terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.